Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Malam ini, mari kita bicarakan tentang kasus hukum yang aneh sekaligus memalukan. Eksekusi terpidana Sylvester Matutina. Ia divonis 1 tahun 5 bulan penjara karena menghina tokoh bangsa Yusuf Kalla. Putusannya sudah ingkrah sejak tahun 2019, artinya tidak ada lagi alasan untuk menunda eksekusi. Tapi faktanya, sudah lebih dari 6 tahun, Sylvester tidak juga dipenjara. Putusan Mahkamah Agung kini hanya menggantung di atas kertas. Apakah ini sekedar kelalaian? Atau ada kekuatan politik besar yang melindunginya? Itulah yang akan kita bahas di catatan Jasopos bersama saya, Jalal Abu Shirin. Jangan skip, mari simak sampai tuntas, lalu tinggalkan komentar Anda. Karena ini menyangkut prinsip dasar kesamaan di muka hukum. Mari kita mulai. Korban dalam kasus ini bukan orang sembarangan. Yusuf Kalla adalah mantan wakil presiden, tokoh bangsa, juru damai yang dihormati. Maka ketika penghinaan terhadap beliau tidak jelas eksekusinya, wajar publik curiga. Siapa yang mampu menghalangi hukum berjalan? Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna membantah ada unsur politik. Tapi penjelasan beliau di kesempatan lain justru penuh kontradiksi. Pertama katanya saat ia menjabat Kajari Jakarta Selatan, perintah eksekusi sudah dikeluarkan, tapi Sylvester menghilang. Benarkah? Faktanya, jelang Pilpres 2024, Sylvester tampil terang-terangan di ruang publik. Ia menginisiasi terbentuknya relawan setia tegak lurus bersama Jokowi. Bahkan didapuk kemudian menjadi wakil ketua TKN Prabowo Gibran. Kalau memang dia buron, kenapa tidak ditangkap di panggung kampanye? Bukankah aparat hukum bisa melihatnya di televisi setiap hari? Apakah kita percaya aparat hukum tidak menonton TV? Kedua, alasan pandemi COVID-19. Katanya eksekusi sempat terhambat karena pembatasan. Tapi kita tahu pandemi tidak menghentikan proses hukum dimanapun. Penyidikan tetap berjalan. Persidangan tetap berlangsung secara daring. Hakim tetap memutus, jaksa tetap menuntut, dan lapas tetap menerima tahanan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tapi rakyat kecil tetap ditahan meskipun ada wabah. Lalu kenapa Sylvester justru aman dengan dalih pandemi? Disinilah publik makin yakin ada yang tidak beres. Sylvester bukan orang biasa. Dari loyalis Jokowi, kini mendapat posisi strategis di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai komisaris di ID Food, BUMN strategis di bidang pangan. Apakah mungkin rakyat kebanyakan divonis ingkrah lalu menghilang 6 tahun tanpa tersentuh eksekusi? Mustahil. Tapi Sylvester bisa. Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah kegagalan institusional. Lebih dari itu, 6 tahun tapi tidak ada sanksi untuk Kejari Jakarta Selatan yang gagal mengeksekusi. Tidak ada evaluasi, tidak ada pencopotan, padahal putusan itu ingkrah ketika Anang Supriyatna menjabat Kejari di sana. Dan kini beliau justru tampil sebagai juru bicara resmi Kejagung. Bukankah ini ironi? Orang yang dulu gagal mengeksekusi kini bicara soal hukum di depan publik.
Inilah masalah kita. Hukum di negeri ini tampak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Rakyat kecil cepat ditangkap, langsung dipenjara tanpa kompromi. Tapi ketika dekat dengan lingkar kekuasaan, hukum bisa diteguk, bahkan ditunda tanpa batas waktu. Kasus Sylvester Matutina adalah contoh nyata bagaimana hukum bisa berubah menjadi alat kompromi, bukan alat keadilan. Dan kini kita harus berani bertanya, jika eksekusi sesederhana seperti ini saja bisa dibiarkan mandek selama 6 tahun, bagaimana nasib hukum kita ke depan? Saya Jalal Abu Shirin. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan catatan dari Jasa Pos Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ki tapada salama.